Pola imperialisme di Asia Tenggara. Praktik pola penjajahan di Asia Tenggara sendiri baru berakhir pada tahun 1984 ketika Brunei Darussalam mendapatkan kemerdekaannya dari Israel. Dan hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa penjajahan itu sendiri telah terjadi hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sebelumnya. Dan ada 3 pendapat yang mengatakan tentang pola imperialisme di Asia Tenggara. Yang pertama itu dari Horvat tahun 1972 yang mana Horvat mengatakan baik kolonialisme dan imperialisme sendiri memiliki konsep dasar yang sama, yaitu adalah dominasi, yang mana keduanya itu merupakan bentuk dominasi yang bersifat intergroup, yaitu dominasi yang mana masyarakatnya itu bersifat heterogen. Dan dari penjelasan di atas, kolonialisme sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk dominasi intergroup yang mana masyarakat dominannya membentuk suatu koloni dan menetap secara permanen dalam jumlah yang besar. Sedangkan imperialisme sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk dominasi intergroup di mana masyarakat dominannya itu sedikit dan tidak menetap secara permanen di wilayah dominannya atau di wilayah dominasi tersebut. Sedangkan menurut Wright tahun 1970, salah satu penyebab bangsa Eropa melakukan imperialisme dan kolonialisme itu didasari oleh penjelajahan lautan untuk mendapatkan 3 hal. Yang pertama, harta, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Dan untuk mendapatkan tujuan tersebut, sebagian bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol memilih untuk menetap dan membentuk koloni di wilayah tersebut sebagai proses untuk mendapatkan 3 hal yang disebutkan tadi. Dan dalam praktik imperialisme ini sendiri yang terjadi di Asia Tenggara, bangsa-bangsa Eropa itu melakukan pola-pola perkembangan tertentu. Dan pada awalnya bangsa Eropa hanya melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia seperti Filipina, Malaka, dan Timur. Dan seiring dengan berjalannya waktu, bentuk kerjasama itu berubah menjadi pembentukan wilayah kekuasaan imperialisme. Dan yang ketiga ada dari Tarling tahun 1999 yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa Eropa tidak mengubah struktur politik dan kebudayaannya secara drastik di wilayah jajahannya. Dan bangsa Eropa memanfaatkan model administrasi serta pemerintahan yang otentik yang digunakan oleh wilayah setempat untuk memudahkan kontrol di wilayah jajahannya. Dan imperialisme tersebut menciptakan batas-batas wilayah, penduduk atau koloni yang penguasaan pemerintahannya itu dipegang oleh pemerintahan kolonial dan negara-negara imperialis.